Pria tampan ini mendatangi acara pernikahan anak buahnya, bro. Mereka semua sangat bahagia atas pernikahan si Udin dan menggarainya. Lalu setelah selesai acara, si abang mendatangi si Udin, bro. Mereka mengucapkan selamat kepadanya dan memberikan hadiah. Kemudian si abang memberikan sebuah surat. Si Udin pun bertanya, apa ini? Sebuah toko untukmu. Anda telah lama bekerja dengan kami. Sekarang itu milik Anda. Gunakanlah sebaik mungkin. Si Udin pun terharu dan langsung berterima kasih kepada si abang, bro. Dia sangat bahagia. Si abang tampan pun langsung memeluknya. Ternyata si gadis menyaksikan perbuatan mulia si abang tampan itu, bro. Dia pun telah jatuh cinta kepada si abang. Secara diam-diam dia terus memperhatikannya. Pandangannya tak pernah lepas dari si abang yang sedang bermain bersama anak-anak itu. Kebaikan si abang telah membuat hatinya kesemsem, bro. Cie cie cie, kepincut nih, hahaha. Dan tak lama kemudian si abang dan gadis itu pun bertemu lagi, bro. Gadis itu senyum-senyum sendiri, sedangkan si abang masih santai saja. Mereka berdua hanya diam, tapi saat bicara malah serentak. Jadi malu lagi, mau bicara lagi ya serentak lagi, hahaha. Siapa nih yang pernah ngalami seperti ini? Nah, tengok tuh. Aduh, aduh, aduh. Setelah berturut-turut seperti itu, akhirnya mereka pun akan berbicara, bro. Tapi tiba-tiba ada petir. Si gadis pun ketakutan. Sontak dia berlari memeluk si abang tampan. Melihatnya, adik-adik si abang pun langsung senang, bro. Karena si abang hanya diam saat gadis itu memeluknya. Lalu dalam posisi yang sangat enak itu, si gadis mengatakan cinta kepada si abang. Lalu dia bertanya jawaban si abang. Adik-adiknya pun terdiam, bro, menunggu jawaban abangnya. Dengan kamera yang dibolak-balik, akhirnya si abang menggerakkan tangannya, bro. Secara perlahan dia memeluk gadis itu, tanda menerima cintanya. Wow, 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 wow. Mantap, 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 mantap. Kok jadi terbawa suasanaku ya? Hahaha. Lalu di momen yang indah itu, tiba-tiba hujan pun turun. Seketika itu juga adik si abang langsung datang menggarai mereka. Mereka semua sangat bahagia. Akhirnya kakaknya punya kekasih juga. Lalu keesokan harinya si abang ingin pergi menemui ayah si gadis, bro. Adiknya terus merayu mereka sehingga gadis itu pun jadi malu. Dan tak berapa lama kereta pun berangkat. Di saat itulah adik-adik si abang memanggil kekasihnya, bro. Lalu mereka pun memperkenalkan satu persatu kekasih mereka kepada si abang. Melihat mereka yang punya kekasih, si abang pun heran. Tapi karena mereka bahagia, si abang pun merasa senang juga, bro. Setelah itu mereka pun melambaikan tangan kepadanya. Dan tak lama kemudian di dalam kereta api tiba-tiba ada yang menyapa si gadis. Ternyata mereka satu kampung sama si gadis. Mereka pun saling bertanya sapa. Kami baik-baik saja, nyonya. Bahkan anakku ini pun sekarang nurut padaku. Dulu dia sangat liar, namun sekarang aku sangat bahagia. Semua itu karena ayahmu yang menghilangkan kekerasan di kampung kita. Setelah itu mereka pun langsung pergi lagi meninggalkan si gadis cantik, bro. Lalu si abang mengatakan ayahmu pasti orang yang sangat baik. Mereka terus memujinya. Mereka bukan memujinya, tapi menceritakan yang sebenarnya. Kemudian gadis itu menceritakan kepada si abang kalau kampungnya dulu sangat rusuh. Orang-orang di sana sangat mengerikan. Tapi tiba-tiba ayah si gadis datang. Ayah si gadis menghentikan mereka berperang dan menyuruh mereka untuk membuang senjatanya. Karena ayah si gadis kepala daerah di sana, mereka semua pun menurutinya. Ayahku sangat tidak suka dengan kekerasan. Dia sangat mencintai kedamaian, kata si gadis menceritakan ayahnya sambil tersenyum. Mendengarnya, si abang tampan pun terdiam. Dia jadi tampak bingung, bro. Namun tiba-tiba dia merasa ada yang aneh dan melihat sesuatu. Ternyata dia melihat ke gerbong sebelah. Tatapannya tertuju kepada orang-orang ini. Dan hebatnya insting si abang benar, bro. Orang-orang itu sedang mengintai mereka. Penjahat ini mendekati mereka tanpa diketahui si gadis yang sedang asik berbicara, bro. Akan tetapi tiba-tiba si abang menyuruh si gadis untuk berdiri. Gadis itu pun bingung, tapi si abang terus mengajaknya. Dia berdiri dan mengajak si gadis untuk pergi secepatnya. Kita mau kemana, kata si gadis. Nanti akan kuberitahu. Namun penjahat itu semakin mendekat, bro. Si abang pun terus mengawasinya. Lalu penjahat itu pun menyerang, tapi si abang menahannya, menusuknya, lalu mengangkatnya dengan parangnya. Melihat kejadian mengerikan itu, si gadis pun sangat shock, bro. Dia sangat terkejut melihat perbuatan si abang. Dia tak menyangka orang yang dianggapnya suci selama ini dengan mudahnya membunuh seseorang di depan matanya. Tapi penjahat lain pun mulai menyerang, bro. Dengan sangat kuat si abang memegang tangan si gadis, menendang pintu toilet dan memasukkannya ke dalam. Wadidaw, ini sangat menegangkan, bro. Pria tampan ini mengunci si gadis di dalam kamar mandi, bro. Lalu dia maju menghajar para penjahat itu.
Satu persatu mereka dihempaskannya. Para penjahat itu tak sebanding dengan kekuatannya, bro. Bagaikan kaleng kosong, peot pula mereka dilemparkan. Dengan mudah penjahat itu pun langsung ditidurkan. Tapi tiba-tiba HP si abang berdering. Dia pun mengangkatnya. Ternyata yang meneleponnya adalah adiknya, bro. Namun penjahat itu menyerang lagi. Si abang menangkisnya hingga HP-nya terjatuh. Si abang pun langsung menghajarnya lagi. Mendengarkan keributan itu, adik-adik si abang langsung kembali lagi untuk mengejarnya, bro. Sedangkan si abang masih terus melibas mereka. Gadis ini pun sangat panik dengan keributan yang ada di luar. Dia ketakutan, bro, saat melihat si abang menghajar penjahat itu secara bertubi-tubi. Dia tak menyangka kekasihnya bisa seganas itu. Dan tak berapa lama adik si abang pun sampai, bro. Secepat mungkin mereka ingin membantu abangnya mengalahkan para penjahat. Tapi ada yang ingin menyerang si abang dari belakang. Namun untungnya adiknya cepat masuk dan menghentikannya, bro. Sehingga si abang selamat dan menghajar para penjahat itu. Tapi tiba-tiba dia dipukul sehingga hampir terjatuh. Dengan berpegang ke sebuah besi, si abang berusaha bertahan sekuat mungkin. Tapi penjahat itu ingin menjatuhkannya lagi, bro. Bahkan datang lagi teman si penjahat ikut mendorong si abang juga. Namun abangku itu sangat jago, bro. Dia masih bisa bertahan. Kemudian dengan gesit dia menarik mereka dan mencampakkannya keluar kereta api. Tapi penjahat itu tak mau jauh dari si abang. Dia memegang bajunya sehingga mereka bergelantungan di kereta api yang sedang berjalan. Si abang menghempaskannya dan menghindari serangan yang datang. Setelah itu si abang pun masuk kembali, bro. Dengan jurus-jurus yang telah kuajarkan, dia melibas mereka. Sekali pukul mereka langsung tumbang. Tak ada yang bisa menyakitinya, bro. Penjahat itu pasti dihempaskannya. Walaupun dia sedang dipegangi, mereka tetap melayang. Dan ketika kereta sampai di stasiun, tiba-tiba si Kiwil melayang, bro, akibat tendangan si abang yang sangat dahsyat. Wow, mantap, bro. Abang tampan itu, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Mana bisa macam-macam dengannya. Sekali bogem langsung tumbang. Bagaikan butiran debu, mereka semua dihempaskan. Meskipun para penjahat berdatangan lagi, namun si abang tampan tidak gentar, bro. Dia masih tetap santai menunggu mereka semua. Dengan menggunakan sebuah besi, dia menghantam mereka semua hingga tepar. Secepat kilat dia menghabisi mereka semua, bro. Tak memberi ampun, semua penjahat itu dibantingkannya. Si Kiwil yang mencoba menyerang langsung dilibasnya, dihajarnya secara bertubi-tubi. Amarah si abang sudah tak terbendung lagi. Saat si Kiwil sudah tepar, si abang ingin menusuknya dengan sebuah besi karena si abang sudah sangat murka, bro. Namun si gadis mencegahnya, jadi si abang menghantam lantai sampai retak begitu. Wow. Gadis itu sangat ketakutan melihat amukan si abang yang sungguh mengerikan, bro. Dia mengatakan, saudaramu berkata kau orang yang sangat suci, tetapi kenapa bisa begini? Aku tak tahu saudaraku berkata apa. Yang ku tahu jika ada yang salah, aku langsung menghajar mereka. Inilah diriku yang sebenarnya. Inilah hidupku. Aku tak bisa melihat kejahatan di depan mataku. Tapi entah itu takdir atau hanya kebetulan, kita telah saling cinta. Namun di balik itu aku yakin sekali akan melindungimu dan tak akan merugikanmu sedikit pun. Tapi si Kiwil menyerang lagi dengan sebuah kampak. Adik si abang menjerit sehingga si abang dapat menangkisnya. Namun kampak itu terkena wajah si gadis, bro. Melihat si Kiwil ini, adik-adik si abang pun langsung mengejarnya. Si Kiwil melarikan diri. Si abang yang sangat marah menyuruh adiknya menangkapnya. Dengan berlari sekencang mungkin mereka mengejar si Kiwil, bro. Namun si Kiwil lolos karena ada kereta yang melintas. Sedangkan si abang dengan sangat panik, dia langsung menggendong si gadis yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Dia membawanya ke rumah sakit, bro. Dan tak berapa lama mereka pun sudah sampai di sana. Terlihat gadis itu sudah dirawat dan si abang terus memandanginya. Dia sangat khawatir atas tragedi yang menimpa kekasihnya itu. Lalu dokter pun keluar. Si abang pun bertanya kepadanya bagaimana keadaan gadis itu. Dia baik-baik saja, tidak ada luka dalam. Hanya luka kecil di kepalanya. Semuanya akan aman, kata dokter itu. Mendengarnya si abang pun menjadi lega. Dia sangat senang, bro. Setelah itu si abang menelepon adiknya untuk menjemput mereka agar keluar dari rumah sakit. Kemudian dia mengurus semua biaya rumah sakitnya. Lalu pergi menjemput si gadis. Tetapi alangkah terkejutnya si abang melihat kekasihnya tidak ada lagi. Dia hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa, bro, karena si gadis telah pergi meninggalkannya. Dan tak lama kemudian adik si abang pun sampai. Tapi mereka bingung melihat si abang yang duduk seorang diri sambil merenung. Lalu dengan wajah yang sangat lesu, si abang berjalan mendekati mereka. Tanpa kata sedikit pun si abang mau langsung masuk ke dalam mobil. Mereka bertanya di mana si gadis. Dengan berat hati si abang menjawab dia telah pergi. Mendengarnya adik-adik si abang menjadi ikut lesu. Mereka tahu bagaimana perasaan abangnya. Setelah itu mereka pun langsung pulang ke rumahnya, bro. Wadidaw, kasihan juga si abang ya, bro. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ya.